Apa hukum adatnya? Potong leher. Apa hukum adatnya? Potong leher. Siap dukung. Pemerintah jangan meremehkan ini Mendagri, Menko Polhukam, dan yang Menteri Agama jangan biarkan ini berlarut-larut karena bisa aja nanti terjadi amuk massa, Habib disembelih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Seputar Cerita. Akhirnya Gus Nuril angkat suara juga teman-teman ya. Yang mana Gus Nuril ini di era zamannya Gus Dur, ini Gus Nuril adalah salah satu pasukan berani mati di era Gus Dur teman-teman ya. Dan sekarang beliau mengungkapkan suara tentang masalah polemik Habib ini. Seperti apa ungkapan yang diungkapkan Gus Nuril? Tanpa lama-lama, langsung saja kita simak videonya bersama-sama. Tidak boleh kita biarkan seorang pun untuk menghina ulama, mengkerdilkan ulama, menjatuhkan martabat para ulama. Kenapa? Karena ulama adalah simbol Islam. Mudah-mudahan tidak kita pulang dari tempat ini melainkan Allah telah tulis nama kita semua sebagai penghuni-penghuni surga, sebab kita telah memuliakan dan membela ulama. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan monyet pleret cucu PKI segera ditangkap, saudara. Ini si monyet pleret si Fuad, saudara, jelas-jelas buat keonaran, betul. Di demo berkali-kali, dilaporkan berkali-kali. Saya tanya, monyet Fuad ditangkap tidak? Tidak. Di penjara tidak? Tidak. Apa si monyet pleret ini, saudara, lebih mulia dibanding para alim ulama kita? Kurang ajar. Maka ini akan menunjukkan integritas Mabes Polri. Kalau sempat setelah aksi hari ini si monyet pleret tidak ditangkap, maka perlu dipertanyakan integritas polisi di Republik Indonesia ini, betul? Saya mau tanya, siap dukung polisi tangkap si monyet pleret? Siap. Siap dukung polisi untuk tangkap monyet pleret? Siap. Maka Fuad PKI ini tidak ada jalan keluar sebelum reaksi umat bergulir di mana-mana. Maka kita minta kepada Mabes Polri untuk segera tangkap monyet Fuad PKI. Kalau kita sudah dukung kepolisian, kemudian tidak diproses dan dipenjarakan, maka pilihan kita yang kedua, kita dukung hukum adat yang telah dikeluarkan oleh orang-orang pejabat Sulawesi Tengah segala. Tahu hukum adatnya? Tahu hukum adatnya? Apa hukum adatnya? Potong leher. Apa hukum adatnya? Potong leher. Apa hukum adatnya? Potong leher. Siap dukung. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 Salam, Salam Pancasila, Merdeka. Ini akhirnya salah satu idola saya yaitu Gus Nuril Arifin, Panglima Pasukan Berani Mati di zaman Gus Dur, itu akhirnya menyampaikan pandangan-pandangan dengan sangat tegas bahkan keras terkait dengan polemik Habib. Yang intinya itu beliau menyampaikan bahwa pemerintah jangan meremehkan ini Mendagri, Menko Polhukam, dan yang Menteri Agama jangan biarkan ini berlarut-larut karena bisa aja nanti terjadi amuk massa, Habib disembelih gitu. Ini beliau menyampaikan begitu. Dan untuk lebih jelasnya kita dengarkan dulu pendapat beliau, dan ini tautannya nanti kita sertakan di deskripsi gitu. Bagaimana beliau dengan sangat jelas dan tegas menyampaikan pandangan beliau mengenai polemik Habib ini yang sudah mulai berbahaya untuk kebangsaan kita karena perilaku mereka para Habib itu yang makin lama makin tidak terkendali. Kita dengarkan dulu, ini saya percepat suaranya biar lebih ringkas, lebih hemat pakai data. GNU justru ada sesuatu yang belum selesai tentang Habib Lutfi ini. Ada ketemu pasti, insya Allah orang NU udah nggak gampang ngawur-ngawuran, enggak. Sabar, NU itu tidak sekali itu, mas kakinya masih dipakai ngaleh. Diketok gitu, udah mana diketok masih ngalah. Jangan gitu toh, Gusti Allah yang gawe saya aja, bapak saya, ibu saya yang ngasih makan saya aja nggak pernah gedok gitu, ngalah. Alih. Tapi kalau sudah 3 kali, jangan tanya. Orang Jawa itu, Indonesia tinggal di Pulau Jawa itu, orang harus tahu separuh negaranya adalah gunung berapi.
Artinya ini mempengaruhi psikologi rakyat Indonesia. Jadi mudah terbakar dan panas. Untung terbelah dalam pulau-pulau. Jadi masih ada air. Gampang diredam. Ada panasnya. Tapi kalau apinya sudah membara, airnya udah gak ada, ngamuk mesti. Ya, kalau ngamuk, Habib itu bisa disembelih itu. Jangan dihapus saya ngomong Habib bilang kan double tidak ada keturunan dengan Habib itu bisa disembelih itu. Iya. Jangan lupa loh. Bapak saya yang tukang nyembelih PKI dulu. Karena kakak saya kiai semua itu baik di Jawa Timur. Yang nyembelih PKI itu banser dulu tuh. Meskipun PKI-nya ketika mau disembelih bilang Allahu Akbar tetap sembelih. Urusan Allahu Akbar urusan dia dengan Allah, tapi urusan PKI karena melanggar konstitusi, urusan negara, berlaku hukum negara gitu loh. Jadi Habib ini jangan salah. Kalau saya mengatakan agak kasar, janganlah. Kamu ini siapa? Nggak ada sejarahnya. Habib itu jago perang nggak ada. Negaranya perang aja nggak pernah menang kok. Negaramu itu sampai hancur kayak gini. Negara Arab yang hebat diperjuangkan oleh kemenangan perang salib oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang menerkenalkan selawat Badar, yang menerkenalkan selawat Berjanji, yang menerkenalkan selawat Burda. Sayyidina pengarang, pemenang, pahlawan Salahuddin Al-Ayyubi aja tidak kamu hormat. Ketika keluarga Rasul sekian ribu dihabiskan, anak-anak cucunya dalam perang Karbala dibunuh semua. Kamu nggak berbuat apa-apa. Tapi sekarang kamu karena mendapatkan keuntungan dengan klaim keluarga Nabi, kamu mendapatkan rezeki. Tapi ingat loh, Nabi pernah mengatakan berdoa agar keluarganya itu dalam pas-pasan, kalau tidak boleh dikatakan miskin. Nah, kalau kalian kemudian berpoya-poya, berharta benda, berkaya-kaya, nuti siapa? Ngaku cucunya tapi tidak ikuti datuk neneknya, moyangnya. Nah, bagaimana? Ini kan sama dengan bakar sate di sono, panggangnya di sini. Bisa matang apa enggak? Tidak matang. Ingat loh. Satu hal lagi, kenapa ini ribut tiba-tiba? Itu karena dimanfaatkan oleh kepentingan politik. Oleh sebab itu saya mengatakan Mendagri, Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, Kapolri harus tegas. PGN siap, pendekar Garuda Jatmi juga siap di belakang. Patriot Garuda Nusantara saya sebagai senopatinya siap. Kalau misalnya TNI nanti dikatakan melanggar HAM karena memukul atau apa kepada mereka yang kurang ajar dan kemudian suka mendiskreditkan pemerintah, menduduk pemerintah, membuat keonaran, PGN siap berada di depan. Tanpa dibayar, udah lama yang membubarkan FPI saya, lalu diakomodir oleh Presiden kupingnya mendengar omongan rakyatnya. Maka sekali lagi saya minta Bapak Presiden tolong turun. Mengatasi persoalan ini nggak bisa hanya sepotong-sepotong. Dunia sudah merasakan betapa hasil pengetahuan itu demikian. Maka kalau melihat siapa dia, jangan melihat jarine, apalagi jaraknya sudah 1600 tahun. Ada yang fase. Jadi Rasulullah berpuasa terakhir. Seperti ini nih, saya contohkan. Rasulullah pernah sudah puasa terakhir. Dianggapnya ini puasa terakhir. Tapi ternyata setelah asar, ada orang Badui datang tergopoh-gopoh kepada Rasul dan mengatakan, saya melihat hilal. Rasulullah membatalkan puasa kok. Gitu loh. Ini sama. Bertahun-tahun mengaku klaim anak keturunan Nabi, ya kan? Terus ada kiai muda yang pinter dan dilelai, barangkali dia sholat tahajud atau wiridan beribu-ribu wiridan, diusik oleh pangeran, mempunyai perbenaran kita buka-buka, nelayan ketemu, menghasilkan satu fakta. Ya harusnya seperti Rasulullah menerima kabar, meskipun itu orang Badui loh itu. Jadi ada. Kalau menerima sesuatu memang harus cek and cek. Ini tabayunnya, dia tabayun kok dengan meskipun tabayun dengan orang Badui. Nah ini kiamat ini kan enggak. Kiai cek. Siapa yang bisa membuat kitab lebih dari 10 jilid? Bahasa Arab lagi. Jadi jangan dilihat karena masih mudanya. Ketika sekumpulan buat sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman udah tua-tua, Sayyidina Ali paling muda. Tapi kedudukan ilmu melebihi sahabat yang lain. Ya ilmunya yang dihargai. Apalagi moralnya baik dan dia tersambung sanadnya kepada Wali Songo. Enggak usah keturunan Nabi lah, tersambung ke Wali Songo. Ya Wali Songo itu kan pelopor dakwatul Islam dunia yang paling berhasil. Negara mana yang dicapai oleh orang-orang Arab atau orang-orang Yaman bisa berhasil kayak Indonesia? Tidak ada. Jangan kemudian bapak moyangnya, nenek moyangnya datang abad ke-18, abad ke-14 saja kita sudah punya raja Islam, kerajaan Islam, terus ini mengaku bahwa dakwatul Islam. Kalau tidak ada nenek moyangnya, kalian masih nyembah pohon, wah itu keterlaluan gitu. Ya, jadi supaya benar, maka ada political will government, mau presiden, mau menteri kesehatan, mau kapolri, mau mendagri, Menko Polhukam harus
bekerja sama dengan Menteri Agama. Jadi sampai memunculkan surat keputusan bersama 6 menteri lah, sekali-kali bikin rekor. Surat keputusan bersama 7 menteri, termasuk Menteri Agama, gitu ya. Kemudian karena ini persoalannya adalah kesehatan, genetika, maka harus lewat ilmu kesehatan. Jangan katakan hari gini tes DNA terlalu goblok, itu ada orang yang ngomong begitu, ini goblok sekali nih, cuma terlalu terdoktrin dengan kejubutan. Ya kalau kesehatan menyangkut ilmu kromosom, ada sel ini mengandung atom itu ada proton, ada neutron, ada semua masing-masing. Ketika kemudian bersama terpadu oleh Allah sedemikian hebatnya, Allah itu risetnya sedemikian hebat sekali. Allah itu sampai mengendus karena menjaga kemurnian keturunan Nabi dan Rasulnya, maka genetika sejak Nabi Ibrahim itu akan memiliki merek yang sama. Jadi kalau Nabi Ibrahim genetika ini maka menurun ke Ismail ini, menurun ke Ishak begini, menurun ke Yahudi begini, menurun ke ini begini. Nah kalau orang Arab ini yang di Indonesia mengaku sebagai keturunan Nabi, genetikanya aja turun bangsa Arabnya saja tidak kok keturunan Nabi. Ini Nabi apa? Nabi Tongtong apa bagaimana? Ya ini jadi saya pernah ngaji di Kiai saya di Madura. Al khaya'u minal iman, buat malu. Dan kamu dikasih Allah itu iman, tak kita sedikit. Nah kamu tidak punya malu, ngeklaim sebagai keturunan Nabi. Pantes enggak kelakuanmu itu, ilmumu itu, omonganmu itu, keturunanmu sing di sekolah di darahmu. Coba dilihat, mulai lewat kaca yang di belakang itu biar tahu. Jadi apa enggak takut kamu mengaku-ngaku nasab Nabi tapi bukan Nabi loh. Nah aku anak Jokowi masih bisa barangkali apa anak Pak bisa. Jadi menungso ini sudah menungso yang disempurnakan oleh Allah. Yang paling paripurna itu Rasulullah Muhammad SAW. Masalahnya Habib itu panggilan Allah kepada Nabi. Artinya kasih Allah sebagai padanan dari Khalilullah gitu loh. Panggilan kepada Ibrahim Khalilullah. Dan Nabi Ishak aja tidak bergelar Khalilullah kok. Nabi Ismail tidak dipanggil Khalilullah. Masa ini Nabi Muhammad bergelar bergelar Habibullah. Sayyidatina Fatimah tidak bergelar Habibullah. Anak cucunya tidak bergelar Habibullah. Sayyidina Hasan Babsya. Ya kan? Nah kok ini orang-orang tiba-tiba bergelar Habib, tapi itu artinya kasih, sayang. Jadi kalau saya memanggil Kiai Nawawi, ya Habibi, itu artinya saya sayang sama kamu sebagai saudara, sebagai bapak, sebagai anak, sebagai santri. Nah kalau salah ucap kemudian ya Habibi, memangnya kita homosek apa? Laki-laki mengundang laki-laki sayang. Nah ini perlu diketahui nih orang-orang. Habibi, panggilan Habibi itu ditujukan bapaknya orang Arab sana kepada anak, kepada istri. Seorang ibu kepada anak, kepada suami, kepada saudara, ya Habibi. Bukan sembarangan ya Habib, ya Habib. Kalian ini apa nggak takut? Umatnya Nabi Lut aja dilaknat oleh Allah karena gara-gara perhabiban ini. Jangan sampai Indonesia kemudian jadi dilaknat oleh Allah karena melakukan kelakuan yang sama dengan umatnya Nabi Lut. Betul ini. Oke, membahas Habib ini nggak akan selesai. Sejam 2 jam nggak akan selesai. Nanti akan berjalan karena sudah bertahun-tahun. Ini kesalahan NU. Waktu itu ulamanya terlalu lembut sehingga tidak mengambil keputusan yang baku. Nah sekarang PBNU namanya gamang. Sono sini nggak bisa. Ketika ada 2 pendapat, Anda harus tabayun keduanya dan menentukan tahkim. Yang salah yang mana, yang benar yang mana. Bahwa yang salah tidak boleh menghina yang salah tidak boleh menghina yang benar tidak boleh menghina yang salah. Apalagi yang salah, maka itu persoalan lain. Tapi persoalan keterhubungan dengan Nabi itu penting, itu bukan karena benci. Lalu kalian namanya petani aja kalau nyantri di tempat saya nggak bayar kok, makan minum tidur nggak bayar, dikasih duit lagi. Apalagi ada hubungannya. Jadi mau tolong biasa saja. Jangan kamu makan dengan menipu. Kalau belum jelas kriteria nasabmu, kamu mengklaim sebagai keluarga Nabi, itu sekurang-kurangnya hukum harta yang kamu peroleh adalah subhat. Halal tidak, haram tidak. Ya, saya bukan benci. Tetapi ya duduk bareng, jangan lewat video kono gini kono kan. Dan semakin rusak, semakin gak dihargai. Nanti kalau sudah marah, lain lo persoalannya. Saya ngomong begini sekaligus memberikan harapan dan himbauan pada Kapolri. Kapolri jangan pandang ini sepele. Panglima TNI jangan pandang ini sepele. Mendagri jangan pandang ini sepele. Menko Polhukam jangan pandang ini sepele. Menhankam jangan pandang ini sepele. Ini penting. Demikian mengakar. Bapak saya mati karena berjuang. Bapak saya sebagai Panglima Musik Jenderal Malabi, Jenderal Nelson. Lalu masih dibohongi dengan mereka-mereka yang mengaku sebagai keluarga Nabi. Padahal kedatangannya adalah menjadi anaknya Belanda, menjadi kodinya, menjadi pemimpin agama bikinan Belanda. Bahkan memanfaatkan pertempuran kemerdekaan adalah yang dikatakan sebagai jihad itu adalah haram. Ini kan kebalik-balik. Saya patriot, saya cinta tanah air, saya bela Indonesia ini dengan nyawa saya. Bahkan sekarang sudah saya wakafkan nyawa saya. Saya pengen mati, bukan di tempat tidur, tapi membela agama, kemudian keturunan Nabi dan negeri ini Indonesia. Jadi jangan main-main ya. Ini belum semua loh, belum semua ngamuk loh. Kalau semua ngamuk, nggak bisa itu polisi ngatasi. Nggak bisa ngatasi itu tentara. Kalau sudah perang horizontal, semuanya angkat senjata, bambu runcing.
Semua angkat senjata karena capek sudah mendengarkan omongan para Habib yang kurang ajar ini. Nanti kita bahas lagi sesi yang barangkali penghinaan kepada Nabi Muhammad. Habib itu sudah menghina Nabi Muhammad dan Allah. Ada, saya punya data. Yang kita bahas lagi. Marilah kita berdiskusi menemukan titik temu. Sudahlah, yang kenceng kenduk, yang kenduk kencang sedikit, jadi harmoni, ada musiknya, oke? Jangan ngeyel, mundur isin. Kalau kebenaran, kulil hak wal kamuron. Jangan kemudian, ya sudah, bapak yang sampai menikmati rental ekonomi akibat klaim sebagai keluarga duriah Nabi. Padahal duriah Nabi cuma 5 yang disucikan, yang lain duriah tapi tidak disucikan. Yang disucikan ada 5. Likom satun ukhi untuk hibia. Karol bapak il hatimah. Al musabah wal murtado wa ibnahuma wal fatimah. Maka Sunan Gunung Jati bikin nadoman. Sudah nyuwun gandul Gusti Rasul nyuwun gandul ing panase pagebleke dunyane Gusti Nabi Gusti Ali putra garwa muga-muga dosa kula dikapura. Jadi alubati ya Gusti Rasul Gusti Ali kedua putunya wabnahuma wal fatimah. Yang lain itu enggak, bukan alubati yang disucikan ya, yang dijamin surga ya, yang lain enggak. Makanya pada waktu itu ada Rugaya di sampingnya. Lalu bagaimana ya Rasul dengan saya? Engkau menjumlatil solekah tapi bukan alul, padahal itu istri Rasul aja. Ya begitu ya, yang disampaikan Gus Nuril saya kira jelas. Pak Kapolri, Pak Menko Polhukam, Pak Panglima ABRI, Pak Mendagri, Pak Menteri Agama, jangan biarkan ini nanti kalau Habib diamuk disembelih gimana. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajmain fi kulli waqtin lahin. Assalamualaikum, salam Pancasila merdeka. Nah, itu tadi barusan video yang sudah kita tonton bersama-sama. Bisa kalian tulis di kolom komentar untuk teman-teman semua soal tanggapannya ya. Kalau saya sendiri setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Gus Nuril, bahwasannya para pemerintah harus ikut andil. Para pemerintah harus ikut andil untuk menyelesaikan masalah polemik Habib atau polemik nasab ini, teman-teman ya. Supaya apa? Supaya tidak gaduh, supaya cepat clear permasalahan ini. Bisa cepat selesai. Biar tidak ada demo-demo lagi yang dilakukan para mereka-mereka tersebut. Jadi untuk saya setuju dengan statement apa yang diucapkan oleh Gus Nuril. Untuk kalian bisa ditulis di kolom komentar untuk tanggapannya. Salam dari saya, channel Seputar Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.